قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita telah sampai pada pelajaran ketujuh dari pelajaran Tauhid di Madrasah Islamic Center Al-Kharj. Pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari tentang tafsir ibadah, apa itu ibadah, dan telah kita sedikit juga mendefinisikan, mengartikan arti dari Tauhidul Uluhiyah. Arti dari ibadah, ya, sekedar untuk mengulang agar kita bisa mengetahui dengan baik apa itu ibadah yang mengeluarkan seseorang dari Islam jika dilakukan kepada selain Allah. Kita kemarin katakan ada 3 syarat. Yang pertama adalah jika seseorang beribadah kepada orang lain, ya, atau menyembah sesuatu, ya, atau melakukan perbuatan dengan meyakini bahwasannya ketika dia melakukan itu untuk sesuatu itu dengan keyakinan bahwa suatu itu memiliki sifat ketuhanan, atau dia adalah Tuhan, atau dia niat untuk menyembahnya. Jadi 3 hal itu harus ada untuk mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan kalau tidak ada, maka belum tentu perbuatan tersebut mengeluarkan dari Islam, walaupun kelihatannya dia seperti sedang ibadah. Seperti kemarin dicontohkan sujud. Jadi orang sujud, orang puasa, kemudian orang mencium kuburan, orang sujud di kuburan atau di tempat lain, itu belum tentu dia kafir, belum tentu dia musyrik. Jadi sebagian orang mengatakan bahwa ada umat Islam dianggap menyembah kubur. Padahal tidak, kita harus lihat dulu 3 hal tadi. Apakah dia menganggap bahwa yang di kuburan itu Tuhan, memiliki sifat ketuhanan, atau dia niat untuk menyembahnya. Kalau 3 hal itu ada, salah satunya ada, berarti dia telah musyrik dan dia telah kafir. Kalau tidak, maka dia melakukan dosa besar ketika dia sujud kepada selain Allah misalkan. Ya, atau dia melakukan kemakruhan atau keharaman. Ya, kita tidak bahas itu, tapi intinya adalah kalau mau menentukan sesuatu syirik atau tidak, harus ada 3 hal yang telah disebutkan tadi. Kemudian Tauhid Al-Uluhiyah sudah dijelaskan bahwa artinya adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Dengan perbuatan kita, dengan perbuatan kita. Rububiyah dengan perbuatan Allah, kalau uluhiyah dengan perbuatan hamba, atau disebut dengan tauhid ibadah. Artinya kita menyembah Allah, kita sebagai seorang hamba hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyembuhkan orang sakit, maka ketika meminta menyembuhkan, kita hanya meminta kepada Allah, tidak meminta kepada manusia. Tidak meminta kepada zat selain Allah. Kalau kita sudah mengetahui bahwasannya yang menyembuhkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta tolong kepada makhluk, maka permintaan tolong kita itu kita yakini bahwasannya si makhluk tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah, Karena kalau tidak kita bisa musyrik nanti. Nah, jadi ketika saya datang ke dokter, saya sakit A, B, C, D. Saya punya penyakit ini. Maka kita minta tolong dokter untuk mengobati penyakit kita. Di sini kita harus meyakini bahwasannya yang menyembuhkan kita adalah Allah lewat perantara dokter. Seperti itu. Jadi tidak boleh meyakini bahwa dokter yang menyembuhkan kita, Allah tidak menyembuhkan. Tidak boleh. Ini harus dimengerti dan difahami. Kemudian setelah itu, Tauhidul Uluhiyah ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Dan telah kami utus Nuh kepada kaumnya, sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata bagi kalian, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ, agar kalian tidak menyembah selain Allah. Kemudian Fir'aun berkata, قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. Fir'aun berkata, siapa Rabb al-Alamin? Siapa Rabb alam semesta, pencipta, kemudian pengatur alam semesta. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Qala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabb pencipta langit dan bumi serta yang ada di antara langit dan bumi jika kalian kaum yang yakin.
Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Dia maka sembahlah Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan yang lurus. Dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya menyembah? Sudah kita definisikan, arti menyembah adalah meyakini ada zat selain Allah yang memiliki sifat ketuhanan, atau ada Tuhan selain Allah yang posisinya sama sejajar dengan Allah, atau kita berniat beribadah atau menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan ibadah dan disebut dengan menyembah. Oleh karena itu, orang-orang Kristen misalkan mereka kafir, mereka syirik. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah dengan Nabi Isa. Mereka menganggap bahwa Nabi Isa seperti Allah. Mereka menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Dan ini adalah keyakinan yang syirik. Kenapa? Karena meyakini ada Tuhan yang sama seperti Allah selain Allah, ada zat selain Allah, ada zat selain Allah yang memiliki sifat ketuhanan. Jadi ini yang membuat mereka musyrik dan membuat mereka kafir. Berbeda dengan keyakinan kita, seorang muslim. Kita meyakini bahwasannya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Nabi Isa mengatakan, wa uhyil mauta biiznillah, aku menghidupkan orang mati, tapi Nabi Isa mengatakan biiznillah, yaitu dengan izin Allah. Kalau mereka orang kafir, orang musyrik, orang Kristen mengatakan bahwasannya kami meyakini Yesus menyembuhkan orang sakit tanpa izin Allah. Artinya sama seperti Allah. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasannya Nabi Isa menghidupkan orang mati sama seperti Allah karena Dia Tuhan, kedudukannya sama sejajar seperti Allah. Itu adalah syirik. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kita meyakini bahwasannya Nabi Isa menghidupkan orang mati namun dengan izin Allah. Kita meyakini bahwasannya malaikatul maut menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah mengatakan, katakanlah bahwasannya malaikat maut itu mematikan kalian. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengatakan bahwa malaikat maut mencabut nyawa kita, namun dengan izin Allah. Di sini tidak syirik karena kita meyakini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ini difahami dan diketahui, maka kita mungkin bertanya, apa sebabnya seseorang atau umat manusia ini melakukan kesyirikan? Kita tahu bahwasannya Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Sudah pasti mengajarkan tauhid. Dan tauhid tidak berbeda dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak bisa berbeda. Makanya kalau dikatakan sekedar sujud itu dikatakan itu mengeluarkan dari Islam, itu berkaitan dengan tauhid, dianggap itu menyembah. Kalau sekedar sujud saja, maka di sini malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud untuk syirik, ya, karena disuruh sujud kepada Nabi Adam, disuruh sujud untuk kepada selain Allah, dan ini mustahil, tidak mungkin. Kalau tidak mungkin Allah menyuruh kepada kesyirikan, tidak mungkin. Ya, jadi sujudnya saja bukan kesyirikan. Sujudnya saja bukan kesyirikan. Yang menjadi kesyirikan ketika sujud, dia meyakini bahwasan yang disujudi itu adalah Tuhan selain Allah, adalah sesuatu yang memiliki sifat ketuhanan, atau dia niat untuk menyembahnya, menyembah yang disujudi itu. Itu yang membuat kesyirikan. Ya, atau memang yang disembah itu, yang disujudi itu sudah sesembahan selain Allah, seperti yang saya katakan kemarin. Dia adalah ya patung Buddha, patung Yesus, patung-patung yang memang sudah disembah selain Allah. Oleh karena itu ketika sujud tidak usah lagi kita melihat apa niatnya dia sujud, apakah dia meyakini atau tidak meyakini, karena dia sudah sujud kepada selain Allah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu sudah seperti niat, itu sudah dianggap niat. Yunazzalu manzilata an-niyah. Nah, jadi apa yang menyebabkan kesyirikan? Setelah Nabi Adam alaihissalam mengajarkan akidah tauhid yang sama seperti akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama seperti akidah Nabi Isa dan Nabi Musa dan Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan seterusnya.
Di sini Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim telah menjelaskan bahwasannya penyebab kesyirikan adalah ghulu atau berlebihan. Kepada siapa? Kepada orang soleh, kepada nabi, kepada orang soleh. Ketika berlebihan ghulu, maka ini yang menyebabkan kesyirikan. Allah berfirman, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, ghulu, berlebih-lebihan. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian menyatakan atas Allah melainkan yang hak. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam hanyalah utusan Allah dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam serta roh darinya. Kalimat yang ditiupkan maksudnya kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun kepada Nabi Isa, maka jadilah Nabi Isa alaihi assalam. Allah mengatakan kun fayakun kepada Maryam, kemudian jadilah Nabi Isa alaihi assalam. Kemudian Rasulullah bersabda, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknatullah kepada orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Di sini ini menunjukkan bahwasannya ghulu, berlebihan kepada orang soleh, berlebihan kepada orang-orang yang dianggap berilmu atau ulama, itu berbahaya kalau mengkultuskan. Tapi kalau menghormati sesuai dengan yang Allah perintahkan, tidak ada masalah. Ya, bagaimana, apa yang dimaksud dengan berlebihan dalam menghormati ulama, berlebihan dalam menghormati orang soleh? Bagaimana ketika kita menganggap bahwa mereka bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat, maka di sini mulailah muncul kekultusan kepada orang soleh. Ketika mereka melakukan kesalahan dan kita cari-cari alasan. Orang soleh, misalkan ada seorang yang misalkan dia anaknya kiai, anaknya ulama, anaknya ustadz misalkan. Mungkin orangnya tidak soleh sebenarnya. Zaman sekarang mereka mengkultuskan orang yang tidak soleh. Bayangkan, orang tidak soleh zaman sekarang dikultuskan juga. Zaman dahulu hanya orang soleh. Zaman sekarang orang soleh dikultuskan dan orang yang tidak soleh juga dikultuskan. Tidak ada hubungannya dengan agama, kurang ajar kepada Allah dan kepada Rasulnya, bicara seenaknya, tidak mewajibkan untuk memakai jilbab, kemudian dia menolak untuk memakai atau menjalankan hukum Allah, kemudian dia menolak untuk diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Orang seperti ini kemudian dianggap wali, dikultuskan. Nah, ini penyebab kesyirikan juga nantinya. Dianggap bahwa dia, kalaupun dia salah, dibiarkan. Ya, dia salah, dicari-cari pentakwilan yang tidak benar. Ya, dicari-cari pembenaran yang mengada-ngada. Orang minum minuman keras dianggap, dia katakan bahwa minuman keras itu sedang dibuang ke laut dan sebagainya. Ini merupakan lelucon. Ini merupakan khuza'balat. Ya, ini merupakan kesalahan-kesalahan di dalam berpikir. Membenarkan orang yang salah itu tidak boleh di dalam agama Islam. Nah, Allah berfirman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Allah mengatakan, dan mereka berkata, yaitu kaum Nabi Nuh, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, dan juga Suwa', dan juga Yaghuth, dan juga Ya'uq, dan juga Nasr. Itu 5 nama orang soleh. Di sini Al-Imam At-Tabari mengatakan, qalu, mereka berkata, yaitu orang-orang kafir, umatnya Nabi Nuh, mengatakan, ma'azzama haula'i aba'una
illa li'annaha tarzuq wa tanfa' wa tadur wattakhadhuha alihah. Mereka, ayah-ayah kita, tidak menjadikan atau tidak menghormati, tidak memuliakan 5 orang tersebut kecuali karena mereka bisa memberikan manfaat dan bisa memberi mudarat, dan ini adalah syirik dalam rububiyah. Makanya saya katakan bahwa kalau sudah syirik di rububiyah otomatis syirik semua. Syirik di uluhiyah otomatis syirik semuanya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa sebagian syirik, sebagian tidak syirik. Maka di sini dia mengatakan kemudian mereka menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan. Nah, inilah kesalahan. Jadi muncul pertama kali kesyirikan ketika 5 orang soleh tersebut meninggal dunia, maka dibuatlah patung untuk mengenang mereka, hanya mengenang mereka. Seperti yang sekarang kita lihat ada patung pahlawan dan sebagainya, tidak disembah. Namun generasi pertama meninggal, generasi kedua meninggal, begitu datang generasi berikutnya, maka mereka mulai mengatakan seperti yang tadi dijelaskan oleh Imam At-Tabari, bahwasannya ma'azzamaha ula abauna, para ayah kita, nenek moyang kita tidak membesarkan mereka, tidak memuliakan mereka, illa li'annaha tarzuq wa tanfa', kecuali mereka karena mereka memberikan rezeki, memberikan manfaat, wa tadur, dan memberikan mudarat, bisa memberikan kerugian kepada kita, wa takhadhuha alihah, dan mereka menjadikannya sebagai tuhan-tuhan sesembahan selain Allah. Dan naudzubillah, ini adalah penyebab kesyirikan, ya, karena mengkultuskan seseorang, mengkultuskan orang-orang yang soleh, itu bisa membuat kesyirikan. Dan juga meyakini bahwasannya sebagian orang itu memiliki hal yang gaib, tahu hal yang gaib tanpa ada sumber dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian percaya apa yang diomongi oleh mereka walaupun bertentangan dengan syariat. Ya, kalau tidak bertentangan dengan syariat tidak ada masalah. Tapi ketika bertentangan dengan syariat atau tidak peduli dengan syariat, dengan ajaran agama Islam, tidak peduli dan mengatakan fulan memiliki ilmu gaib, fulan punya kekuatan, fulan bisa mengetahui yang akan datang dan sebagainya, maka ini juga bisa mengkultuskan dan juga bisa akhirnya timbul kesyirikan. Sebagaimana kita ketahui ada sebagian orang di pantai-pantai tertentu, mereka menganggap ada zat selain Allah yang memiliki kekuatan, kemudian bisa dianggap mengetahui hal-hal yang gaib, memiliki hal-hal supranatural dan sebagainya, maka itulah penyebab juga kesyirikan. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, dan di sisinya, di sisi Allah, kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu, jiwa ini tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan besok, dan tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Maka oleh karena itu ketika kita meyakini sesuatu memiliki kekuatan-kekuatan supranatural yang tidak berdasarkan tuntunan syariat, maka di sini lama-lama kita akan memuliakan sesuatu selain Allah tersebut. Mungkin kita belum syirik, tapi dengan berjalannya waktu, bergantinya generasi, kemudian akhirnya di situ kita mulai mengatakan bahwasannya zat-zat tersebut atau manusia-manusia tersebut yang memiliki kekuatan tadi, mereka adalah sesembahan selain Allah dan kemudian disembah. Dan itulah penyebab kesyirikan di muka bumi. Allahu a'lam, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesyirikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan cucu kita dan keluarga kita dari kesyirikan. Demikian, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون